Eh, Baiklah, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan memulai satu serial dari serangkaian diskusi dari kawan-kawan Lingkar Studi Filsafat Nahdliyin yang insya Allah eh, akan kita konsistenkan hingga selama bulan Ramadan lah. Dan pada malam hari ini Mas Ridwan akan menjadi pemateri pertama. Juga ini akan dibawakan oleh bersama saya sendiri yaitu Dava. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Mas Ridwan. Beliau itu namanya Ridwanul Hakim Autonom Motor, aktif berkomunitas di Filsafat Diskurs dan Nahdliyin, dan fokus kajian Mas Ridit ini di problem-problem kontemporer. Pada malam hari ini kita akan bahas esai dari Jacques Derrida yang berjudul The Ends of Man, yang merupakan salah satu esai dari beberapa rangkaian di Margin of Philosophy. Jadi sistematika diskusi kita pada malam hari ini itu akan berjalan selama 2 jam. 50 menit pertama akan disampaikan oleh pemateri yaitu Mas Ririt untuk menyampaikan pemateriannya. Nanti teman-teman bisa akses dulu PPT-nya yang dikirimkan Mbak Mariam tadi. Lalu 30 menit berikutnya akan menjadi forum tanya jawab di chat. Jadi pertama nanti teman-teman bisa chat pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan selama 30 menit nanti. Lalu 40 menit terakhir akan diberikan kesempatan bagi dua orang penanya atau yang mau menanggapi untuk berbicara, yang masing-masing 10 menit. Dan 20 menit terakhir nanti akan disampaikan oleh Mas Ridwan untuk menanggapi. Baik, mungkin langsung saja. Mas Ridwan siap ya? Oke, siap-siap. Oke. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kepada Mas Ridit saya persilahkan. Terima kasih Mas Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan membahas tentang The Ends of Man, salah satu esainya Jacques Derrida. Itu di bab keempat dari buku ini. Ini esai keempat. Yang setiap esai dari buku ini itu saling berkaitan satu sama lain. Dan pembahasan kita kali ini tidak dalam asumsi bahwa the ends of man ini, akhir manusia ini, bukan dalam arti manusia akan punah, manusia akan munculnya hari kiamat dan bencana-bencana, katastrofe, sebagainya, bukan. Tapi sebagai dimensi teoritik atau dimensi konseptual dari filsafat. Yakni apa yang menjadi akhir di dalam perjalanan panjang konsep-konsep filsafat dari berbagai filsuf. Oke, sebelum kita memulai untuk membahas akhir-akhir manusia ini atau akhir manusia di esai Derrida, di bagian slide kedua itu saya mengutip kutipannya Derrida, yakni setiap pertemuan filsafat, kolokvium atau seminar-seminar atau kongres filsafat seharusnya mempunyai suatu pengaruh politik. Ini penting saya kutip karena di esai ini Derrida membuka esainya dengan suatu dimensi politiknya. Dan kalimat pertama yang saya jumpai itu sangat menarik. Dan itu mungkin salah satu tujuan akhir praktisnya dari apa yang akan kita bahas. Yakni pembahasan filsafat atau pertemuan filsafat atau kongres filsafat seharusnya mempunyai suatu signifikansi atau pengaruh politis. Ini itu Mas Dava di slide kedua. Coba. Ya.
eh, apa namanya di sini Derrida sebetulnya ingin mencari sejarah manusia memahami dirinya sendiri di esai ini sebetulnya. Tapi sebelum itu kita apa yang ingin disampaikan oleh Derrida. Derrida karena ia pernah memberi semacam pidato namanya dengan mengatakan adieu itu adalah momen ketika itu bukan hanya suatu kejadian fisik saja, bukan kejadian tidak berfungsinya biologis, bukan kata Derrida. Tapi kematian ini terputusnya suatu tanggapan. Ketika saya berbahasa kepada orang yang sudah mati, itu tidak ada timbal balik atau tidak ada semacam resiprokal, hubungan timbal balik. Tapi kita terputus dengan subjek transendental. Seperti yang kita tahu, Levinas ini punya pemikiran tentang wajah, bahwa wajah ini adalah subjek yang transendental yang harus kita mengimanensi diri terhadap ia yang transendental atau sang lian itu ya. Nah, ketika seorang mati, kita terputus pada subjek transendental itu. Sehingga apa yang saya katakan kepada subjek yang telah mati itu terpantul pada diri kita. Nah, itu refleksi Derrida di pidato pertemuannya pidato di kematiannya Levinas. Di sini ia pernah mengatakan Derrida ini, apa yang aku tulis itu akan terus hidup, yaitu survive, mengatasi atau melampaui kehadiran. Jadi misalnya di signature event context itu Derrida bilang setiap kali orang menulis, ketika ia menulis kepada para pembaca mereka, maka ia sudah selalu menjadi masuk dalam struktur tulisan. Itu kata Derrida. Jadi setiap orang ketika sudah ia menulis kepada ia yang tidak hadir, pada ia yang kehadirannya sebagai ketaadilan. Saya mengutip juga di wawancara di surat kabar Le Monde yang terbit Agustus 2004. Derrida berkata begini, bila seseorang menulis sebuah buku untuk pembaca yang luas, ia tak tahu kepada siapa ia bicara. Orang akan membentuk dan menciptakan garis besarnya. Tapi semua itu tak lagi milik kita, tak lagi milik sang pengarang. Diucapkan atau dituliskan, semua gerak yang mencoba memberitahu itu meninggalkan kita. Pembaca mereka bertindak mandiri dari sang pengarang, seperti mesin atau seperti boneka. Pada saat saya mengizinkan buku saya diterbitkan, tulisan saya diterbitkan, saya mulai muncul lenyap. Seakan-akan sejenis hantu yang tak dapat disentuh, yang tak pernah belajar bagaimana hidup. Jejak yang saya tinggalkan menandai kematian saya. Nanti ataupun di masa lalu, tapi juga menandai harapan bahwa jejak itu akan hidup terus setelah saya. Ini bukan ambisi untuk hidup kekal, tapi ini adalah struktural atau struktur dari tulisan itu sendiri. Setiap kita menulis, maka kita akan selalu masuk dalam struktur tulisan. Itulah mengapa ada pepatah kalau ingin menciptakan keabadian yang menulis, misalnya kata Pram. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Karena memang itu bukan hasrat untuk mengabadikan diri, tapi itu ketika kita menulis itu sudah selalu masuk dalam suatu jejaring tulisan. Nah, di sini kita akan membicara Derrida bukan sebagai nama pengarang tulisan, tetapi sebagai sebuah problem. Karena dia sebagai problem, maka kita tidak akan menganggap remeh pemikirannya. Seperti
Derrida dalam of Grammatology juga pernah berkata demikian. Kita kita akan menganggap remeh filsuf-filsuf misalnya sebagai Descartes, Rousseau, dan Hegel jika menganggap ia hanya sebagai sebuah nama pengarang. Tapi bagi Derrida sendiri, nama-nama filsuf itu bukan hanya sebagai nama pengarang, tapi sebuah problem atau masalah pikiran. Jadi dari situ juga saya merasakan bagaimana membaca teks Derrida. Teks Derrida ini sangat rigid, mendetail, dan tentu sangat rumit ya, karena bahasa-bahasa yang ia pakai itu adalah memang melakukan pelacakan ulang kepada akar-akar historisnya. Kita akan berjumpa beberapa hal nanti di slide berikutnya. Mungkin itu saja ya dari Derrida, karena dia memang misal di film Derrida, kalau ada yang pernah nonton tuh film autobiografinya itu tidak memiliki alur yang jelas, karena Derrida sendiri ini agak bingung dalam menceritakan tentang dirinya sendiri, karena ia memang mengakui bahwa dirinya ini sebagai hantunya sendiri, atau maksudnya itu selalu banyak hal yang tidak ia ketahui daripada yang ia ketahui, sehingga hantu atau sisi-sisi masa lalu yang tidak lagi kita ingat itu tidak hadir, tapi ia hadir yang membentuk kita saat ini, itulah hantu. Sehingga dia buat apa sih mempertontonkan autobiografi? Bukankah yang lebih penting itu adalah menganalisis konten konseptual dari pengarang? Dari situ kita akan mulai masuk kepada pembahasan atas esai Derrida ini. Ada beberapa buku yang ia tulis yang memang banyak diminati oleh para pemikir kontemporer. Pengaruhnya Derrida juga tidak sedikit. Kita ambil contoh saja di dunia Islam ada Muhammad Arkun. Di Barat apalagi ada Spivak dari India itu, Gayatri Chakravorty Spivak, bukunya The Critique of Postcolonialism itu, sama misalnya Julia Kristeva yang pernah wawancara Derrida yang nanti diterbitkan di Position. Terus ada juga Frederick Jameson, Paul the Man, John Lachnancy yang nanti akan dibahas oleh Gus Fayat, itu juga banyak terpengaruh oleh Derrida. Terus macam juga Max Fisher, seorang Marxis kontemporer, Bernard Stiegler dan seterusnya. Esai Derrida ini adalah tentang pelacakan esensi manusia. Saya ada esai yang menulis tentang esainya Derrida. Memberi pengantar kritik atas humanisme. Selama ini humanisme ini kan pasca Perang Dunia Kedua, yakni pasca tembok Berlin runtuh, humanisme muncul karena kejengahan manusia terhadap teror dan keterasingan. Manusia tak ingin lagi menerima ideologi chauvinisme, fasisme, totalitarianisme, dan seterusnya. Itu tidak lagi menjadi, itu sudah ideologi yang usang atau rapuh, sudah ketinggalan zaman. Di situ umat manusia pasca Perang Dunia Kedua itu membentuk suatu corak pandang humanisme. Yang nanti ada manifesto humanisme, itu sampai manifesto humanisme pertama sampai ketiga. Yang ketiga ini kalau nggak salah tahun 2002, kalau nggak tahun 2004, itu manifesto humanisme. Dari perjalanan humanisme sendiri nanti akan ada distingsi dua, yakni humanisme religius dan humanisme sekuler. Jika humanisme religius ini menyandarkan dirinya kepada sisi-sisi agama dan pemikiran tentang kemanusiaan secara umum, maka humanisme sekuler sebaliknya, ia memutus
dimensi supranatural procession ya bahasanya yang memutus dimensi-dimensi tahayul kekuasaan agama, bisa juga dia memutus mitologi-mitologi atau cerita-cerita sejarah manusia. Itu adalah humanisme sekuler yang nanti akan menyandarkan kepercayaannya kepada sains. Nah, tokohnya banyak. Abraham Maslow itu seorang humanis, terus Albert Einstein pun humanis, Russell pun humanis, Carl Sagan, Edward Said humanis, Gadamer humanis. Terutama tokoh yang paling penting itu ada namanya John Dewey, itu humanis banget. Yang tak kalah penting yang akan kita bahas di esai ini adalah Jean-Paul Sartre, pacarnya Simone de Beauvoir itu. Kita akan bahas Sartre ya di kesempatan kali ini tentang pemikirannya. Ini dia nulis buku puitis, eksistensialisme adalah humanisme itu. Bukunya tipis tapi mendalam. Juga ada Voltaire, juga dia seorang humanis. Ini dimensi humanisme ini sangat kental pasca Perang Dunia Kedua. Hingga ada manifesto. Dan Russell ini menarik, pernah bikin buku itu Why I Am Not a Christian. Mengapa aku bukan seorang Kristen. Ya terbit tahun 57, yang berarti juga pasca PD2 ya. Sehingga di zaman pasca Perang Dunia Kedua, humanis ini mempunyai tempat khusus dan diterima bahkan di seluruh ideologi politik. Entah itu sosialisme demokratik, entah itu komunisme, entah itu kapitalisme. Nah, ketiga-tiganya ini sama-sama menerima dimensi humanisme, kemanusiaan. Sehingga menarik untuk membahas ini karena ada apa sebetulnya kok humanisme ini diterima, bahkan ideologi politik ini yang saling bersitegang dalam konsepsi ekonomi politik kok bisa menerima dasar humanisme. Nah, di sini Derrida mulai melacak itu. Kita lanjut. Nah, itu sedikit tentang humanisme, yakni nilai-nilai kemanusiaan. Adapun di abad-abad 19 akhir dan awal abad 20 dan 21, banyak kemudian menyadari bahwa humanisme ini tidak sedikit kekeliruan. Banyak hal-hal yang perlu dirombak dari bagaimana cara kita memahami humanisme. Pertama, ada yang namanya anti-humanisme. Di slide ketiga, anti-humanism. Ini suatu teori kritik atas humanisme tradisional dan ide tradisional tentang humanitas dan kondisi human atau manusia. Ini tentang anti-humanisme dan saya punya bukunya. Ini esai. Ini Ini karanya Luc Ferry dan Alain Binow. Filsafat Prancis dan esai tentang humanisme ini, tentang anti-humanisme. Jadi mengkritik ide tentang humanisme tradisional. Yang Derrida juga di sini itu membahas tentang itu. Itu aliran pertama. Terus kedua, ada corak tentang posthumanisme kultural. Ini dia mengkritik tentang subjektivitas manusia, dan mengadaptasikan teknosaintifik kontemporer. Ini nanti akan timbul misalnya di kedokteran atau di implantasi bionik atau alat-alat organik ke organik gitu ya. Terus ada filsafat posthumanisme yang itu concern pada subjektivitas yang melampaui spesies manusia. Apa maksudnya? Munculnya hak asasi binatang, hak ekologi, hak di luar subjek manusia.
di aliantik atau humanisme. Jadi di sini manusia ini harus melampaui spesies manusia itu sendiri. Misalnya ada suatu statement, kalau yang apa namanya sudah baca esainya Martin Sukriyajaya ya di webnya itu tentang deep ekologi kalau nggak salah, ekologi dalam, etika ekologi dalam itu masuk dalam filsafat posthumanisme, bahwa spesies selain manusia itu mempunyai kesadaran meskipun tingkat intensi kesadarannya berbeda. Nah, terus ada posthuman condition ini yang mendekonstruksi, membongkar kondisi manusia dengan teori kritis. Terus transhumanisme ini marak di abad-abad sekarang, terutama ketika kemajuan algoritma. Kalau yang udah baca Harari tahu lah tentang transhumanisme. Ya, ini proyeknya tentang immortality atau keabadian, terus ada teknologi AI, artificial intelligence yang itu akan menentukan masa depan umat manusia. Yang tentu saja itu akan menempatkan manusia sebagai sentralnya lagi, sebagai titik tumpu semua yang ada di alam semesta ini, di dunia ini, di bumi ini akan dikembalikan pada manusia. Terus ada voluntary human extension, yakni berbicara tentang masa depan manusia tanpa manusia itu sendiri. Maksudnya begini, ketika manusia punah di bumi, apa yang akan terjadi misalnya? Misalnya ada ekologi ini lebih berkembang, alam semesta akan bekerja semestinya misalnya. Apa yang terjadi ketika manusia punah? Itu adalah voluntary human extinction. Nah, saya menemukan web bagus di alamnya itu beyondhumanism.org. Di sini ada konferensi tentang posthumanism and transhumanism. Nah, ini adalah mencoba untuk melampaui konsepsi humanisme tradisional tadi. Nah, di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 11 kategori konten tema pembahasan tentang melampaui humanisme. Mungkin di slide di Zoom ini mungkin ditampilkan, bisa nggak ya? Yang slide nomor 5. Mariamnya lagi keluar kah? Nggak apa-apa, sudah. Ya, itu apa di slide 5 itu saya menemukan 11 tema pembahasan. Ini tahun 2018 kemarin. Tentang konferensi konferensi tentang beyond humanism. Nah, ini ada 11 yang di sini saya berfokus kepada poin nomor 2, 3, 4, sama 5, yakni merevaluasi ulang konsepsi tentang humanism. Yang itu tokohnya ada misalnya di kontribusi pramodern dan modern, yakni Spinoza dan Bergson, Heidegger, Russell, Habermas, dan Walter Benjamin. Terus ada relevansi pemikiran postmodern untuk debat posthuman, misalnya Jean-François Lyotard, Ludwig Wittgenstein, terus Gilles Deleuze dan Guattari, Jean-Paul Dirac, Foucault, Danto, dan sebagainya. Itu di pemikiran postmodern dan debat atau debat posthuman. Terus ada pendekatan Marxist approach untuk posthuman juga. Tokoh-tokohnya misalnya ada Gramsci, Adorno, Althusser, Horkheimer, Lukács, Jameson, Fredrik Jameson, dan yang kontemporer ada David Harvey, yang bukunya terbit di Verso itu. Mahal juga dia. Terus, nah ini yang fokus kita di essay kali ini adalah pemikiran fenomenologis, yakni Husserl, Heidegger, dan Merleau-Ponty. Ini adalah beberapa kritik terhadap humanisme sebetulnya. Tapi di slide-nya nggak bisa ditunjukkan ya.
Nggak apa-apa, sudah. Nanti bisa dibaca, mungkin di-share sama Mariam ya. Oke, di sini kita akan mulai masuk ke pembahasannya. Itu pengantar ke kritik atas humanisme. Yang dia juga mengkritik humanisme di sini. Oke, sekarang kita masuk pembahasannya atas Sartre. Kita tahu PD2, pasca PD2 tadi, humanisme mempunyai suatu apa ya, suatu karisma tertentu dan mempunyai tempat khusus dalam sisi-sisi konsep. Ini apa namanya, di Prancis sendiri, filsafat Prancis pasca PD2 itu seluruh pertanyaan tentang humanisme, manusia, kemanusiaan, entah itu dalam kategori ontologis maupun etis, itu selalu mengarah kepada humanisme. Apa misalnya Levinas ya, Levinas itu sangat mengutuk keras tentang kekerasan yang dilakukan Nazi. Nah, itu salah satu contoh. Terus ada misalnya juga Bergson yang juga mengkritik banyak para intelektualis macam Brunswick. Yang Brunswick ini seorang pemikir Prancis yang intelektualis, rasionalis mutlak ya. Nah, itu dikritik dan dikembalikan kepada dunia konkret dari manusia. Dan tak ketinggalan pula Sartre ya. Karena Sartre ini dengan tegas mengatakan eksistensialismenya itu adalah humanisme sampai dibikinkan buku. Nah, dari itu pemikiran tentang manusia di filsafat Prancis ini mempunyai sejarah filosofis yang sangat kuat. Bahkan dari setiap pemikir Prancis ini mempertanyakan problem-problem manusia, dan itu sampai menjadi suatu gaya berpikir. Nyaris dari Descartes sampai ke Foucault misalnya, itu tidak dapat terlepas dari problem manusia. Nah, itu sudah menjadi suatu gaya berpikir para pemikir Prancis. Nah, disitulah nanti ada eksistensialisme dari misalnya seorang Kierkegaard, itu adalah termasuk eksistensialisme Kristiani. Dan juga kalau Sartre ini kan seorang ateis ya, dia menolak dimensi Tuhan dalam karena Tuhannya sebagai pengekang, sebagai pembatas atas kebebasanku. Karena Sartre menolak betul pemikiran yang esensial, yang esensialis, yang substansialis. Dia menolak Sartre ini. Nah, di situ pasca PD2, di filsafat Prancis ini terbagi jadi dua. Entah itu dia mengikuti eksistensialismenya Kristiani atau religius lah ya, atau eksistensialisme ateis. Dari situ kata Derrida, Prancis menyatakan dirinya, pemikir Prancis menyatakan dirinya sebagai humanis. Kata Derrida. Nah, jadi pasca PD2, pemikiran Prancis ini itu dikuasai oleh eksistensialisme. Yang eksistensialisme ini juga juga tidak bisa terlepas dari konsepsi tentang humanisme. Nah, seperti kita tahu tadi, bahkan pemikiran Sartre ini berada di bawah slogannya yang terkenal untuk meringkas pemikiran Sartre itu. Kita dalam bukunya Being and Nothingness atau The Critique of The Critique of Dialectical Reason, atau yang paling terkenal yang bisa melakukan itu adalah eksistensialisme adalah humanisme. Yang tema analisis Sartre ini berada dalam suatu dimensi yang bernama realitas manusia. Apa sih realitas manusia itu sebetulnya apa? Bagaimana cara manusia memahami dirinya sendiri dan memahami objek di luar dirinya sendiri. Itu adalah salah satu tema analisis Sartre yang sangat penting hampir di seluruh karyanya, yakni tema tentang realitas
manusia. Bagaimana cara manusia mengada, apa itu hakikat manusia. Sehingga dia menemukan suatu titik penting, yakni kebebasan. Jadi tema analisis tentang realitas manusia itu menjadi titik tumpu bahkan di seluruh teks Sartre. Ini kita masuk ke pembahasan Derrida tentang Sartre. Ini bagi saya menarik banget. Karena Derrida mampu melacak dari mana sih timbulnya pemikiran Sartre. Dari mana sih Sartre ini mendapatkan ilham-ilham pemikirannya. Nah, seperti yang kita tahu tadi, ketika Derrida menyebut tema analisis Sartre ini adalah realitas manusia itu, maka Derrida tertarik untuk membahas tentang realitas manusia yang diajukan oleh Sartre. Misalnya ini ya, gagasan realitas manusia Sartre itu bagi Derrida di halaman 119 Margin of Philosophy itu manusia, yakni yang menjadikan manusia yang menjadikan manusia ini bermakna itu apa? Yakni apa itu humanitas manusia? Apa itu kemanusiaan manusia? Apa yang menyamakan aku dengan Anda, dengan dia, sehingga ditemukanlah suatu konsep tentang the we nanti, yakni kita. The we. We ini kita ini nanti dirumuskan pada suatu kategori kemanusiaan, misalnya keadilan, kemanusiaan, beradab, terus kesetaraan, dan seterusnya. Itu adalah konsep-konsep tentang kemanusiaan yang kita merumuskan the we, kita ini siapa. Nah, itu adalah sisi-sisi munculnya dari sisi ontologis pemikiran tentang subjek manusia. Sehingga kita menemukan the we, kita ini siapa. Terus kita jawab, kita adalah, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, seperti kita tahu ya, sebelum Sartre, misalnya Henry Bergson itu, dia seorang spiritualis atau vitalisme yang pemikirannya tentang elan vital, apa dia dorongan vital atau apa ya, kehendak vital lah. Susah sekali memang apa menerjemahkan elan vital ini ke Indonesia. Karena bahasa kita ya, karena bahasa Indonesia ini memang bahasa kurang banyak hal. Entah kita bangsa yang tidak suka berpikir atau apa, karena kosakatanya sangat sulit. Dan itu di Indonesia sendiri mulai dirintis oleh misalnya Prof. Driarkara. Prof. Driarkara ini seorang penerjemah ulung teks-teks filsafat Indonesia. Beliau juga yang menyarankan menjadi misalnya. Terus ada dalam pemikiran fenomenologi. Beliau yang punya sumbangsi besar agar kita paham teks-teksnya fenomenologi. Itu adalah Prof. Driarkara ya, yang nanti diteruskan oleh misalnya Franky Budi Hardiman, terus ada Gunawan Muhammad, terus ada yang juga tidak kalah besar semuanya adalah Gus Fayat yang mampu menerjemahkan teks-teks filsafat Barat ke teks Indonesia. Ini ada apa ini? Oke, lanjut ya. Nah, itu bagi Sartre, realitas manusia, pemikiran tentang manusia sebelum dirinya lah ya. Apa aja sebelum Sartre itu didasarkan pada motif metafisika dan substansialis. Jadi metafisika dalam arti bahwa ada suatu dalam diri manusia itu adalah motif. Jadi pencarian terhadap realitas manusia sebelum anggaplah sebelum abad 20 itu selalu didasarkan pada motif metafisika dan substansialis. Misalnya di abad modern, Descartes berusaha mati-matian
memahami realitas manusia itu dan menyimpulkan tentang cogito, atau bisa diringkas slogannya cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada itu. Itu adalah motif metafisika dan substansialis bagaimana cara memahami realitas. Karena kita ambil contoh lagi misalnya Hegel ya. Yang nanti juga kita akan bahas tentang roh absolut dan proses dialektika. Terus ada misalnya Leibniz dengan monadnya. Itu adalah bahkan Plato dengan idea misalnya. Itu adalah motif metafisik dan substansialis dalam memahami realitas manusia bagi Sartre. Nah, itulah mengapa karena ia menolak motif esensial, substansialis dan metafisik dalam memahami pemikiran manusia, karena itu nanti akan membuat kebebasan terkekang, karena kita harus tunduk pada kategori-kategori tertentu, maka ia harus dinetralkan. Motif-motif substansialis dan metafisik itu harus dinetralkan. Nah, dengan demikian, maka pemikiran Sartre ini menolak atau melawan kecenderungan misalnya humanisme intelektualis dan spiritualis. Seperti yang kita singgung tadi itu Brunswick dan Henry Bergson, misalnya juga Alain ya. Alain ini filsuf Prancis yang di Indonesia jarang dikenal, tapi pemikiran juga mendalamnya. Oke. Saya rokokan nggak apa-apa ya, karena kan NU smoking. Saya kalau nggak merokok itu kayak nggak bisa mikir loh. Ya, sebentar ini ada chat. Oh iya, oke. Sudah mulai habis ya? Sebentar saya bosnya tak ke Mas Dava aja ya. Saya nggak tahu kalau saya jadi host ini, materi sekaligus hostnya. Sorry. Pak Mariam tiba-tiba tempat aja habis. Oh, biasa dia itu. Memang realitas itu tidak terduga, kata dia. Ada saja. Kalau kata kamus absurd. Memang absurd memang. Tiba-tiba di saat-saat genting kita membutuhkan sesuatu itu tidak datang, begitu. Itu absurditas. Mas Dava, saya kurang berapa menit ya? Kurang 13 menit lagi, Mas. Tanya jawab. Oke. Siap. Kita teruskan Sartre ya. Kita bahas Sartre aja mungkin kali ini. Karena nanti saya ingin fokus pada pembahasan Heidegger. Karena Sartre ini banyak sekali terpengaruh sama pemikirannya Heidegger. Bahkan ia bertemu Levinas. Ia itu membaca Husserl ketika ia baru bertemu Levinas. Itu dia. Jadi dia membaca teks misalnya di Husserl itu Logical Investigation, di bukunya juga yang The Crisis of European Science and Transcendental Phenomenology juga. Itu Sartre baca ketika sudah membaca bukunya Levinas, kalau nggak salah itu yang Totality and Infinite itu. Oke, lanjut ya tentang Sartre. Nah, jadi motif metafisik dan substansialis itu harus dinetralkan bagi Sartre, harus dibebaskan. Kita tidak boleh memahami manusia itu sebagai dimensi metafisik dan substansialis, karena itu nanti akan menyebabkan manusia ini terdikte pada satu kesatuan kategori, dan itu akan membuat kita terkekang. Sehingga kita tidak lagi bebas lagi, karena kita terjebak pada suatu konsepsi esensial. Nah, membebaskan motif metafisik dan substansial itu, Sartre ini banyak terpengaruh pertama dari fenomenologi transendentalnya Husserl dan analisis Dasein atau ontologi fundamental atau fundamental ontologi dalam Sein und Zeit atau Being and Time, karyanya Martin Heidegger. Itu Sartre banyak mengutip di situ. Misalnya di Being and Nothingness, di bab-bab terakhir, yakni pembahasannya tentang being with the others,
atau Dasein itu kalau masalah Heidegger, and the we itu bab khususnya Sartre dalam membahas relasi antara Dasein dengan Dasein yang lain. Dan itu didasarkan pada konsep tentang the we. Itu. Nah, jadi Sartre ini punya sumbangsih atau hutang budi yang besar terhadap Husserl dan Heidegger. Di titik inilah Derrida membahas tentang yang seperti saya sebutkan sebelumnya, Derrida membahas bagaimana sih konsep Sartre ini bisa muncul, bisa hadir menjadi teks misalnya, menjadi konten konseptual yang banyak dibaca oleh kalangan pemikir Prancis pasca PD2. Di sini motifnya Derrida ini ingin melacak dari mana Sartre ini mendapatkan konsepsi-konsepsinya yang tegas menyatakan eksistensialisme adalah humanisme. Yang tema analisisnya adalah realitas manusia. Nah, bagi Derrida, penetralnya yang ini menarik juga bagi saya. Ini memang pembacanya Derrida ini tidak terduga, bikin kaget tuh. Iya ya, yang gitu-gitu tuh. Bikin kita semakin, loh kok bisa gini ya? Gitu. Sehingga Derrida menulis ini hanya untuk membuat kita bertanya. Gitu. Bagi Derrida, cara penetralan atau membebaskan motif metafisik dan substansialis itu, bagi Derrida konsep tentang kesatuan manusia, yakni the we tadi itu, ada yang menyatukan seluruh manusia, the we, itu tak pernah diperiksa di dalam dan dari dirinya sendiri. Jadi Sartre ini masih menerima, tetap mengandaikan suatu kesatuan tentang realitas manusia. Jadi ada yang menyatukan, yang berarti ia tidak dapat keluar pun secara diam-diam, secara tidak disadari oleh Sartre sendiri, ia masih mengandaikan suatu sistem esensial atau substansialis. Ini kan jargon-jargon Sartre yang selama ini kan dikenal sebagai eksistensi, menurut esensi misal. Bagi Derrida itu tidak selamanya begitu. Karena Sartre tetap mengandaikan kesatuan realitas manusia. Remains the unity of human reality. Itu kata Derrida. Tetap mengandaikan. Nah, ini yang saya singgung tadi itu, pada akhir Being and Nothingness, Sartre ini dalam gaya yang sedikit programatik, ya, sedikit sedikit mekanik juga, dia mempertanyakan kesatuan ada itu. Kesatuan ada ini kita akan melacak dalam pemikirannya Heidegger nanti ya. Yakni dalam konteks kesatuan pengada ini, kesatuan ada ini adalah totalitas pengada. Ada ini adalah ada, being, dan pengada ini adalah beings. Beings, B kecil. Kalau ada, being, B besar. Nah, dalam mempertanyakan pertanyaan kesatuan ada, itu Sartre memberikan suatu rubrik atau suatu konten metafisik. Apa tujuan Sartre itu memberikan konten metafisik ini? Yakni sedikit biner ya. Sartre ini sedikit biner memang. Sedikit oposisinya biner. Sehingga Derrida mampu menemukan celah tipis dari pemikiran Sartre ini sehingga membongkar pemikirannya Sartre. Nah, dengan gestur biner ini, dalam mempertanyakan pertanyaan Anda itu dan memberikan suatu konten metafisik, Sartre membedakan dari fenomenologi ontologi yang akan kita lacak di Husserl dan Heidegger, sehingga dia memberikan penjelasan tentang kesatuan Anda itu pada suatu term yang esensial, yakni totalitas itu adalah apa yang Sartre sebut sebagai Torsoi dan Ensoi. Gimana itu bacanya dalam bahasa Prancis ya? Torsoi, Ensoi ya. Yakni being in itself atau ada dalam dirinya sendiri, atau being for itself, atau ada untuk dirinya sendiri. Nah, itu being for itself dan being in itself itu adalah kesatuan realitas manusia. Sederhananya begini, kalau yang in itself itu ada dalam dirinya sendiri itu yang tidak bisa kita ubah. Sesuatu keberadaan objek atau subjek itu yang tidak bisa kita ubah. Misalnya
Misalnya nih, yang being in itself sederhananya itu, saya menemukan warung kopi misalnya. Saya menemukan warung kopi yang saya tidak bisa mengubah. Saya tidak bisa mengubah warung kopi ini hadir di depan saya. Ya sudah di sana dan saya tidak bisa mengubah warung kopi itu. Itu being in itself. Misalnya juga ada Anda Mas Dava misal, itu being in itself. Saya tidak mampu merubah dia lahir atau tidak misalnya. Itu being in itself. Itu being in itself. Kalau being for itself, ada untuk diri sendiri, itu bisa diubah. Kesadaran bisa mengubah itu. Nah, misalnya kita berkehendak memilih misalnya ke warung kopi X atau X misalnya. Itu being ada untuk dirinya sendiri. Misalnya begitu. Jika yang being in itself itu kesadaran tidak bisa mengubah apa-apa, kalau yang being for itself itu kesadaran mampu mengubah. Dan itu adalah kesatuan realitas manusia. Nah, bagi Derrida mungkin ini yang terakhir saja ya sebelum kita tanya jawab. Pertemuan depan kita akan bahas Edwin Husserl dan Martin Heidegger, guru murid ini. Kita tutup dengan ini. Bagi Derrida, cara penetralan, cara pembebasan motif substansialis dan metafisik itu tak lebih daripada konsepsi sebelumnya, yakni kesatuan metafisik antara Tuhan dan manusia, yakni relasi manusia dengan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai proyek yang mengkonstitusi, yang mengatur realitas manusia. Ateisme Sartre bagi Derrida ini tak mengubah apa-apa dalam struktur fundamentalnya. Jadi konsepsi tentang eksistensialisme religius misalnya, yang dikritik Sartre, sebetulnya bagi Derrida ini, kritik Sartre itu tidak mengubah apa-apa pada struktur fundamental konseptual dari eksistensialisme religius. Nah, karena ia tetap mengandaikan kesatuan realitas manusia, ia mengandaikan memberikan rubrik konten metafisik di dalam pemikirannya, yakni totalitas pengada, itself dan what itself tadi. Sehingga bagi Derrida, contoh dari proyek Sartrean ini yang mengatakan setiap humanisme tetaplah suatu metafisika. Memahami ada being B besar adalah nama lain dari untuk teologi. Nah, untuk teologi ini saya memberi catatan kaki ya. Pembahasan tentang Tuhan dan ontologi ini bisa dibaca dalam tulisan Susfayat di lsfcogito.org, misalnya ada tulisan beliau ini yang judulnya Mungkinkah Tuhan itu Mungkin. Dia membahas tentang konsep tentang Quentin Melaysok, ateismenya Quentin Melaysok, dan dia juga beberapa pakai Leibniz dan juga beberapa dia pakai cuma 1-2 baris ya, 2 kalimat. 3 menit lagi. Oke. Oh ya, teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya bisa lewat chat dulu ya. Karena sebentar lagi akan beralih ke sesi tanya jawab yang akan dibacakan lewat chat. Nanti baru sesi berikutnya akan dipersilahkan ke 2 orang penanya atau yang mau menanggapi untuk berbicara. Jadi bentar lagi lewat chat dulu, saya bacakan ke Mas Ridwan, lalu Mas Ridwan jawab. Jadi kalau ada yang mau bertanya bisa diketik dulu. Iya, oke. Terima kasih Mas Dava. Ini juga penutup ya, mungkin bisa untuk tentang tema untuk sangat panjang juga. Saya tidak bisa membahas satu persatu tema-tema sentral di teks ini, karena memang banyak sekali yang harus kita bahas, yang punya bekal lah ya dalam membaca Derrida ini. Untuk konten ontologi ini bisa tulisannya Susfayat itu di lsfcogito.org, yakni Mungkinkah Tuhan itu Mungkin, membahas tentang Quentin Melaysok, dan di Indo Progress yang berjudul Struktur Fanatisme Beragama dan Pelampauannya, suatu tinjauan sosio-filosofis. Itu salah satu esai tentang ontologi. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan berikutnya, sebetulnya ini belum selesai, tinggal satu slide. Mungkin kita akan teruskan di
pembahasan selanjutnya di minggu depan tentang Husserl dan Martin Heidegger. Ini beberapa konsekuensi, misalnya antropologisme sibok atau robotik itu di pertemuan berikutnya, dan bagaimana tentang struktur kesadaran manusia yang membedakan dengan struktur kesadaran non-human. Bisa itu robot, misalnya Sofia yang kemarin diciptakan oleh Arab Saudi itu, dan juga bisa ke kesadaran yang hewan dan sebagainya. Mungkin itu saja. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua. Terima kasih Mas Ririt. Jadi tapi sebenarnya mohon maaf untuk sesi yang kali ini kita masih teman-teman dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di chat. Nanti akan saya bacakan ke Mas Rid biar nanti Mas Rid yang jawab. Baru nanti setelah sesi ini ada sesi berikutnya yang mempersilahkan 2 orang ingin bertanya maupun menanggapi lewat audio. Untuk sementara kita lewat chat dulu. Jadi saya persilahkan yang ingin bertanya bisa dituangkan lewat chat. Mas Ridwan, Mas Rid. Oke, sudah ya. Ya Mas Oke. Dava? Itu ada tanggapan Mas dari Mas sebentar. Torja. Ya. Ada tanggapan dari Mas Torik. Mas Torik bilang, salam ke Mas Ririt. Saya tertarik dengan menyoroti filsafat humanisme ini. Sedikit beropini, sebenarnya humanisme gak pernah benar-benar bergerak dari kemanusiaan itu sendiri. Selalu ada hal yang mengkondisikan apa dan siapa itu manusia. HAM misalnya. HAM yang lahir juga dari humanisme kan sekarang adalah produk hukum. Nah, HAM menjadi basis definisi apa itu manusia dan bukan manusia. Siapa yang masuk subjek hukum dan apa yang tidak. Nah, kalau dari sini berarti kan klaim soal humanisme ansih itu nggak terjadi sampai hari ini. Lalu, apakah ada proyek politik yang memungkinkan humanisme ini disorientasi ya, restorasi di abad ini? Itu dari Mas Torik, Mas. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Terima kasih Mas Torja. Saya pernah ngedit tulisannya beliau ini, Mas Torik ini. Kalau nggak salah itu, ntar saya cari ya. Tulisannya bagus tentang Levinas, tentang Levinas. Iya tentang Levinas. Mas Torja, ya tentang Levinas ya. Bentar. Saya pernah ngedit kok itu tentang tulisannya Mas Torik ini. Pertanyaan tentang humanisme ini memang tema sentral sejak memang saya memang mengutip Derrida tentang pengaruh politik. Kita harus punya pengaruh politik. Itu mengapa saya kutip di bagian awal, karena kita tidak mungkin untuk pertemuan filsafat macam ini ketika tidak mempunyai dampak politiknya. Nggak mungkin. Jadi
sebentar. Oh ya, ketika Mas Torik ini menulis tentang dari Papua menyerukan kemanusiaan menuju sebuah etika global ya. Ya saya jawab pakai tulisannya dia saja kalau begitu. Ya, ini bagaimana melakukan sebuah apa namanya dia tadi, restorasi. Dia itu ya, bukan dia. Karena kita pas Derrida kita banyak memakai kata ya, Derrida, dekonstruksi, derestorasi misalnya ya. Nah terus keseringan bahas Derrida maka kita banyak menggunakan kayak sama kayak namanya. Direstorasi. Memang kemanusiaan yang selama ini kita pahami itu gagal ya. Karena memang humanisme ini dipakai oleh sistem kapitalisme, humanisme liberal, itu memang nanti akan menyebabkan namanya ya suatu kebebasan yang hanya mementingkan suatu subjek atau satu apa namanya berdimensi tertentu, suatu kelas tertentu lah, misalnya kelas borjuis ya, sehingga kelas-kelas yang lain, misalnya kelas-kelas terpinggirkan, itu tidak mempunyai tempat. Saya apa namanya bacakan ya salah satu apa namanya, saya menemukan teks penting bahwa dekonstruksi ini sangat berkaitan erat dengan keadilan. Saya menolak betul jika apa namanya mengatakan Derrida ini itu apolitik ya, karena memang murni konten konseptual. Bagi saya dia tidak baca teks Derrida langsung. Misalnya ini filsuf Prancis juga. Tahun 94 ini Helene Cixous mengatakan bahwa dekonstruksi Derridean ini akan menjadi peringatan etiko-politis terbesar di masa kita, di abad 21. Ya peringatan etiko-politis. Mengapa peringatan? Sebab kita perlu terhindar dari keyakinan yang jumawa akan kemampuan kita sendiri mengendalikan bahasa. Karena satu-satunya cara kita memahami realitas itu via bahasa, dan bahasa itu sendiri tidak dapat direngkuh dalam keutuhannya, maknanya selalu bergerak tak hingga, maka iya kita tidak boleh jumawa atau koma. Barangkali tidak boleh takabur ya. Nah, itu peringatan. Etik sendiri, etiko-politis ini menyangkut persoalan bagaimana dengan keyakinan itu kita berhubungan dengan yang lian atau sang lian atau yang apa di address ya, kalau di apa namanya di tulisannya Mas Torik ini pembukaannya bunyinya begini. Menatap Papua adalah menatap bengisnya wajah sejarah kemanusiaan. Itu pembukaannya Mas Torik biasanya. Di sini Papua di tulisannya Mas Torik ini sebagai subjek yang imanen ya, apa ya, subjek yang disingkirkan. Kalau bahasanya Spivak itu ya di apa namanya disubalternkan, dipinggirkan, dimarginalkan, sehingga dekonstruksi itu secara etik kita harus berhubungan dengan sang lian itu, yang terpinggirkan itu, yang tertindas itu. Ya kita harus punya etika politik, apa namanya peringatan etika untuk selalu merangkul yang termarginalkan. Misalnya orang-orang yang kaum mustadafin ya nanti dibahas sama Hasan Hanafi sama Mas Lukman itu punya kaitan juga dengan Derrida nanti. Ini bagaimana kita merangkul sang lian yang tertindas itu. Ini sosok lain dalam hidup kita. Meskipun maknanya dari sini sangat luas. Sosok lain, sang lian ini bisa berarti ekologi, bisa berarti hewan lah ya, hewan, tumbuhan, apapun subjek selain diri kita sendiri. Sebut misal, ada beberapa cerita kalau di Jenggong tuh di sekitar rumah saya itu ada cerita bahwa Kiasan Sepuh Jenggong ini pernah naik dokar ke ada namanya daerah itu Bekerejingan sana. Kalau ini Mas Lukman yang orang Probolinggo tahu, meskipun di Al-Azhar dia tahu lah di Wakal dan Bekerejingan karena kita dari tempat yang sama, Probolinggo ya. Di sana itu ada namanya desa Rejingan. Nah, Kiasan ini
naik dokar bertemu salah satu teman beliau di sana. Sampai rumah, pulang naik dokar lagi ke Genggong. Terus ada semut merah, kalau bahasa Maduranya kaleng ya, kaleng. Semut merah kaleng di jubahnya. Minta antar lagi ke rumah temannya itu. Bukan untuk silaturahmi lagi, tapi untuk menaruh semut itu. Itu bentuk kata hermeneutik sos ini, itu adalah semacam kesan Genggong ini sudah melakukan berhubungan sosok lain dalam hidupnya yang sama sekali lain. Ia tetap menghormati subjek yang murni lain dari dirinya. Dan politik sendiri, peringatan etikopolitisnya, politik ini sendiri kata hermeneutik sos berarti rekonstruksi adalah keadilan. Yang berbeda, yang tertindas, yang lain yang terpinggirkan harus dicatat dan diberi tempat. Dan itu tidak dapat direngkuh oleh kemanusiaan atau HAM itu sendiri bahkan. Misalnya di Papua di tulisannya Mas Torik ini ya, sehingga Mas Torik ini mengajukan suatu etika global. Dan itu memperbaiki kembali humanisme kita ini tidak dapat terjadi tanpa sikap politik. Itu yang harus saya tekankan ya. Kita tidak dapat merubah sisi humanisme itu tanpa sisi politik. Mas Ririt. Politisnya. Gitu. Mas Ririt. Ya, Mas. Ini ada pertanyaan dari Mas Isom, Mas. Oh iya. Mas Isom itu, ya, ini kebingungan ini, Mas. Sebenarnya itu the ends of man tadi itu apakah berkaitan dengan ilmu-ilmu humaniora atau berkaitan dengan status ontologis metafisikanya, ataukah bagaimana gitu, Mas, dari Derrida itu? Ya. Saya baca dulu ya. Oke. Pakai Giorgio Agamben. Dan juga apa ya, Budewi. Saya akan bahas itu di pertemuan selanjutnya sebetulnya, karena kita masih membongkar salah satu sisi dari pemikirannya Shah ya, Jean-Paul Sartre. Saya sedikit menambahi tentang tadi ya, pertanyaan Mas Torik ini sangat penting karena memang kita tidak dapat melampaui humanisme atau bagaimana merangkul humanisme itu secara setidaknya bukan dalam murni tapi sedekat mungkin dengan apa yang dicita-citakannya. Karena ini kan humanisme ini kan hanya sebagai dalih aja, hanya sebagai suatu simbol-simbol jargon-jargon. Ada kenyataannya tidak ada. Misalnya ya, demi memajukan kemanusiaan kita, demi memajukan perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin, itu omong kosong itu. Ketika elit negara bilang begitu, itu sama saja dengan merampas tanah hak rakyat misalnya. Itu mengubur ekologi misalnya. Dia dengan alasan mensejahterakan ekonomi berarti menegakkan keadilan sosial, tapi dengan cara-cara itu ia justru melanggar humanisme. Nah, ini kan ada masalah. Karena humanisme ini seperti yang diagnosa oleh Derrida, humanisme ini tetap mengandaikan metafisika. Ada suatu motif esensialis sehingga yang dia tidak membuka secara murni kepada sang liang itu. Yang seperti katanya hermeneutik sos tadi, dia tidak punya etiko-politis humanisme kita. Untuk merestorasi itu, ya melawan dong. Kita harus minimal lah ya. Kita harus melawan secara konsep, secara gerakan, mungkin secara praktis juga. Dengan mengikuti perkembangan taktik-taktik ya abad 21 ini pula. Seperti keyakinan Zizek gitu ya. Komunisme akan menang gitu. Tapi ya kita harus merefleksikan itu semua sebagai suatu problem, suatu masalah lagi. Itu sebagai restorasi. Saya menekankan untuk pertanyaannya Mas Torik ini harus punya dimensi politik. Jadi humanisme ini harus punya dimensi politiknya.
seperti yang dikatakan Derrida, yakni kolokium filsafat atau konferensi filsafat, seminar filsafat harusnya punya suatu pengaruh politik tertentu. Karena Derrida ini nulis esai ini tahun 68, tahun 68 Oktober, 2 bulan pasca revolusi Oktober Mei 68 di Prancis. Jadi Derrida nulis 2 bulan. Jadi ini nulis ketika ada revolusi. Dia habis revolusi pulang nulis. Itu mah kerjanya filsuf yang progresif ya, begitu. Ya kusayat begitu lah, persis dia itu. Habis ngisi pengajian di tambang misalnya, atau di dampak tumpang pitu, pulang-pulang nulis tentang misalnya Derrida atau nulis tentang pemikiran-pemikiran lain. Itu gaya filsuf memang begitu. Kalau saya tidak, habis demo tidur biasanya karena capek. Itu untuk pertanyaannya Mas Torik ya. Atau ngopi di salah satu warkop, lalu merenungi beberapa hal, kesepian, kesendirian, dan hell is the under it. Oke, yang terakhir Mas Isom ini, Mas Isom dari Jombang. Who is the we? Siapa kita? Ini pertanyaan akhir di Derrida. Di kalimat akhir ya, kita kalimat akhir di Derrida. Saya bacakan aja. Dalam 2 akhir manusia, itulah kita harus merefleksikan ulang. We, itu bentuknya bahkan. Saya kan pusing juga ya saya sebagai pembaca. Mengkritik humanisme, apakah Derrida cuma buka gerbang aja, ngetok pintu, terus saya masuk, terus bingung, lalu dia mati di kuburan, terus persoalan ini diwariskan kepada pembaca-pembacanya, dan kita dibikin pusing, karena sekarang zamannya udah berubah ya. Mungkin dia tidak kenal robot Sophia dulu. Mungkin pengandaiannya masih belum sampai pada ada subjek lain berbicara persis seperti kita. Belum, dia cuma pertanyaannya ini general. Maka dari itu kita harus memikirkan ulang yang coba saya jawab di pertemuan selanjutnya. Karena kalau tidak bahas Husserl dan Heidegger, akan pertanyaannya begini nanti untuk pertanyaan Kusison ini, yakni tentang kesadaran. Titik tunggu dari apa yang membedakan robotik, apa yang membedakan penerimaan sensibilitas indrawi kita dengan robot itu. Kita sama-sama mengangkat gelas misalnya. Apa yang membedakan mengangkatnya gelas kita dengan mengangkatnya gelasnya robot? Nah, itu salah satu pertanyaan yang nanti saya harus lacak pada pemikirannya Hegel, Husserl, bahkan Derrida ini saya sedikit rada-rada tidak sepakat di beberapa hal. Dan mungkin di situ itu juga kita harus merefleksikan ulang sistem teologis kita, merefleksikan ulang sistem-sistem keagamaan kita hari ini. Bagaimana agama dapat menjawab persoalan teknologi yang sangat berkembang. Misalnya ya, bukan hanya sekedar fikih ya. Kalau cuma fikih kan hukumnya ada robot, hukumnya ada ini, halal haram gitu ya. Tapi secara konten konseptual. Misalnya apa yang ditawarkan agama secara konsep ya, apa minimal tataran filosofisnya dalam merespon kejadian-kejadian yang ada di abad ini. Misalnya para transhumanis ya, mereka ingin mengimplan pikiran-pikiran mereka pada komputer, atau mereka punya proyek immortality misalnya. Atau dia punya masa depan manusia ini harus didasarkan pada robotik, cyborg. Dari situ agama harus mampu menjawab, memberi tawaran, ajuan untuk meredefinisi itu siapa kita. Nah, agama harus punya itu karena Derrida sudah mulai membuka itu tanpa terjebak pada ontologi, tanpa terjebak pada fanatisme. Itu bagi saya. Dan nanti akan kita telusuri itu lebih jauh di pertemuan selanjutnya. Itu saja mungkin ada tanggapan, ini sesi tanggapan. Saya capek ngomong. Minimal Mas Tori, Gus Isom, Mas Lukman, dan mas-mas yang lain, mbak-mbak yang lain, atau perspektif feminis juga gimana perempuan. Nah, harus ngomong karena saya sudah capek. Saya mau rebahan bentar gitu. Berarti sekarang kalau sesi tanggapan ya Mas ya? Boleh.
Jadi waktu saya dikasih ke teman-teman yang lain. Oke, siap. Baik, teman-teman, barangkali ada yang menanggapi atau mungkin bertanya, tetapi dari audio, lewat audio, bukan lewat chat lagi, bisa apa namanya itu ngechat gitu, ping. Nanti saya akan unmute biar bisa bicara. Yang ingin menanggapi atau bertanya bisa. Oke. Nah, Mas. Wadah Sundana juga ini. Padahal di sebelah itu orangnya. Saya menanggapi, masa agak ada tanggapan, masa saya bertepuk sebelah tangan. Cukup perasaan aja seperti itu. Intelektual jangan. Oh, ini Mas, ada Mas Rudi mau menanggapi. Sebentar. Baik, Mas Rudi bisa langsung menanggapi, sudah saya unmute. Terima kasih Mas Dafa. Salam kenal semuanya. Terima kasih juga Mas Spirit sudah memberikan penjelasan seperti itu. Bagaimana si filsafat harus memiliki sikap politik dan lain sebagainya. Bahkan tentang posthuman, tentang ekologi. Bagaimana jika manusia punah, mungkin bisa kita lihat di kondisi hari ini gitu Mas. Ketika bumi manusia, bukan bumi manusia ya. Kondisi hari ini bagaimana dunia mengalami pandemi gitu kan, sehingga kita harus mengisolasi diri agar kita tetap selamat. Ya bisa disebut hari ini manusia punah untuk melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga bumi beraktivitas seperti biasanya gitu. Seperti ketika dia tidak dihidupi atau tidak ditinggali, tidak dieksploitasi, tidak diperas gitu oleh manusia itu sendiri. Itu aja sih tanggapannya. Biar nggak sepi aja. Oke. Ini masih mute unmute nih. Masih unmute, sebentar Mas. Masih kan? Bu Sisom mau berbicara ini. Oh baik, silakan. Oh ya, silakan gantian aja lah, biar nggak sepi. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Dengar ya suaranya ya? Ya, kedengeran Mas. Dengar. Oh ya. Iya tadi, wah agak ini ya, agak jelimet ya dari D ya. Saya sendiri dari tadi mikir itu. Apa Yang ini Mas. Mencoba. Gimana? Iya. Mencoba mengikuti ya, bingung juga ya saya. Memang masih awam juga ya, pengen belajar. Ya tadi yang ingin saya tanyakan mungkin tidak langsung dijawab sekarang terkait dengan tema besarnya the end of man tadi itu ya. Yang saya tanyakan kan soal apakah the end of man ini terkait dengan ilmu-ilmu humaniora, apakah kemudian
kemanusiaan ini, tema kemanusiaan itu semakin terpinggirkan seiring dengan bergulirnya industrialisasi, kemudian kapitalisme global dan seterusnya. Ataukah yang dipersoalkan oleh Derrida dalam esai ini terkait dengan status ontologis metafisiknya, seperti tadi yang dikatakan oleh siapa tadi? Sartre ya, tadi bahwa manusia itu terkait dengan apa tadi itu? Ada pada dirinya sendiri, gitu ya. Ada bagi dirinya sendiri, gitu ya. Dan terkait dengan kebebasan dan semacamnya. Itu bagaimana, Mas? Ya, mungkin seperti itu. Saya juga bingung apa yang saya tanya. Iya, agak bingung juga apa yang tanya itu. Monggo Mas, sambil ngopi-ngopi. Oh iya. Tapi saya ngopi-ngopi ini ala ini. Ya, siapa tahu bisa nambah ini. Nambah apa itu namanya? Kekebalan tubuh ya. Nambah imun. Jadi pertanyaan apakah the end of man ini berkaitan dengan ilmu humaniora? Sangat ya. Karena dimensi kritik Derrida ini berada dalam tegangan 4 pendekatan yang kita tebal di PPT itu. Yakni ada gangguan ini, ada yang minta rokok. Kontribusi pramodern dan modern, ini tegangannya di antara Spinoza, Bergson, Heidegger, Russell, Habermas, Benjamin, yang semuanya ini bergulat di ranah ilmu humaniora. Juga misalnya di postmodern ya, juga ada Lyotard, Wittgenstein, Deleuze. Tapi Wittgenstein periode kedua dalam memahami bagaimana cara kerja pikiran manusia. Terus Jean Baudrillard yang teman-teman udah tahu semua realitas itu. Terus Foucault, itu tegangannya. Dan ini yang saya tekankan, yang dia tekankan sendiri bahkan di tes ini adalah pemikiran fenomenologis dari Husserl, Heidegger, dan juga yang asal usul pemikiran Husserl itu bisa dibaca di Immanuel Kant dan Hegel yang akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Karena saya kira tadi waktunya itu banyak ya, padahal cuma bahas tentang Sartre doang. Gimana saya nggak bisa membayangkan nanti bahas tentang Heidegger yang di esai saya sendiri ini, saya punya esainya nanti saya bagikan. Entah saya upload di SF Discourse atau di LSFR atau kedua-dua itu. Bahas Heidegger itu bisa, ini kan satu slide kan ada 3 pemikir. Nah, Heidegger itu slide-nya paling panjang. Konsepnya tentang Dasein dan realitas manusia itu. Jadi sangat berkaitan dengan humaniora. Dan akhir-akhir manusia ini lebih pada kalau bahasanya Mas Torik itu deretorasi ya. Atau udah memperbaiki, saya dibongkar lagi gitu. Jadi habis dibengkelin humanisme ini, pulang-pulang sama Derrida dibongkar lagi itu mesinnya. Itu derestorasi mungkin istilah baru yang tipe tapi punya relevansi teoritik yang disampaikan Mas Torik tadi. Nah, itu tegangannya di situ. Jadi ini berkaitan dengan dekat dengan ilmu humaniora, misalnya sosiologi, sastra, terus antropologi, hukum, dan juga nanti ada berkaitan dengan sastra juga di beberapa tempat. Yang Heidegger sebut sebagai pemikiran meditatif atau reflektif itu. Seperti itu. Itu menurut saya. Yang nanti juga akan berkaitan dengan Sibok, yang akan saya fokuskan nanti kerucutkan pada bagaimana perkembangan teknologi. Yang pemikiran Derrida sangat relevan untuk menjawab tentang struktur-struktur ontologis, epistemologis, etis, sekaligus estetikanya dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti dimensi teknologi. Heidegger punya buku bagus nih tentang mempertanyakan teknologi itu yang nanti banyak dikutip sama beberapa pemikir, misalnya Martin Haglund yang menulis tentang fokus pada teknologi juga itu. Bagaimana cara kita
Dasein manusia ini berhubungan dengan benda-benda konkret. Ini bukunya ini. Nah ini. Nah ini. The Question Concerning Technology and Other SI. Jadi ini membahas tentang bagaimana membongkar untuk kita sebagai subjek Dasein itu mampu menghasilkan teknologi dan konsekuensi-konsekuensinya. Ini nanti tidak bisa dibahas di pertemuan ini ya, mungkin saya akan tulis esai aja. Nanti bisa dibaca juga mas. Juga ada Derrida bikin buku menariknya nih. Dia namanya The Animal That Therefore I Am. Jadi adanya binatang maka adalah aku, gitu ya. Jadi struktur pikiran manusia ini selalu diarahkan pada animalitas. Jadi bukan kepada humanitas secara biologis ya tanda kutip dalam dirinya sendiri. Misalnya ya, manusia itu selalu dideskripsikan melalui binatang atau animal itu. Misalnya ya, manusia adalah seluruh filsuf sebelum Heidegger, yang Heidegger membongkar itu zoon, logon, echon atau animal rasional. Ini kan pertanyaan yang kita terima begitu saja ya. Kan for granted ya dari kemarin-kemarin ya. Manusia ya animal rasionalis. Jadi dia mempermasalahkan satu kata binatang itu, hewan itu yang kita pertanyakan. Animal rasionalis. Animal ini apa sih? Kok kita selalu diarahkan pada animalitas sehingga konsep animalitas itu muncul dari konsep tentang manusia, sehingga kita melakukan kekerasan kepada binatang, membuat mereka sebagai industri pangan kita, atau membuat mereka sebagai salah satu konsumsi kita aja, bahkan tumbuhan food. Nah itu yang membuat Derrida nulis itu, The Animal That Therefore I Am. Dan juga Heidegger pun juga pernah nulis tentang esai tentang animals itu. Jadi ini sebetulnya pembahasannya sangat mendalam ya, sangat panjang, tidak bisa sekali satu untuk membahas tentang tadi itu, Bubi, siapa kita? Itu pertanyaannya simpel banget ya, siapa sih manusia ini? Sehingga kok perlu dipikirkan ulang kata Derrida. Karena memang selama ini humanisme ini gagal seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, silahkan aja. Iya Mas Riri. Artinya nih. Ya Mas Isam ada tanggapan. Oh ya. Tadi kan sebenarnya ingin saya tanyakan berlanjut itu kan ya mungkin terkait tadi ya pertanyaan dari Mas Rudi tadi ya. Apakah misalnya pandemi ini juga bagian dari human error dan seterusnya ya. Kalau kita lihat memang sentralitas manusia sampai hari ini itu kan begitu hegemonik ya mungkin ya. Sehingga dalam batas tertentu juga akan berakibat pada misal ekologi ya, kerusakan lingkungan dan seterusnya. Maka kemudian apakah posisi kritik para filsuf itu ya termasuk di ini terkait dengan sentralitas manusia di tengah-tengah alam semesta ini. Maka banyak orang sekarang yang sudah makin pesimis dengan humanisme tadi itu, bahwa humanisme tidak lagi sebuah emansipasi, sebuah pembebasan terhadap manusia itu sendiri, justru malah meletakkan manusia pada posisi puncak mata rantai makanan ya, sehingga dia menjadi sewenang-wenang gitu ya. Apakah letaknya the end of man itu di situ? Ya. Saya menjawab itu hanya pembahasan terakhir ya, karena memang ini soalnya begini, kita tidak bisa Derrida menyampaikan itu sebetulnya. Saya bacakan aja teksnya. Ini halaman 119. Nanti kan Sartre ini
karena pembahasan tadi kehabisan waktu, karena tinggal satu slide terakhir pembahasan Sartre itu. Sartre ini sebetulnya apa ya, menganalisis pemikirannya Hegel, Husserl, dan Heidegger atau triple whack gitu ya, triple H. Dalam Smackdown itu triple H, tahu ya triple H dalam Smackdown. Itu triple H itu di Eropa ada Husserl, Hegel, Husserl, Heidegger. Triple whack. Nah, di sini Sartre ini melakukan skema misinterpretasi antropologistik terhadap teks-teksnya Hegel, Husserl, Heidegger. Apa yang bagi Derrida itu sebetulnya orang yang membaca Hegel, Husserl, Heidegger itu langsung menolak humanisme itu masih berada dalam pembacaan tahap awal, first reading gitu dia. Ya, those who denounce humanism at the same time as metaphysics have remained at the stage of this first reading of Hegel, Husserl, and Heidegger. Jadi apa namanya? Mereka yang mencela humanisme sebagai metafisika tetap mereka tetap pada pembacaan tahap awal terhadap teks Hegel, Husserl, Heidegger, sehingga Derrida ini jika dirumuskan dalam satu kata begini, satu kalimat, kita ingin mengkritik humanisme, kita ingin mengkritik dimensi kemanusiaan kita, tetapi pada saat yang sama alam semesta menyadari dirinya sendiri, ia manusia. Jadi kita tidak mampu secara murni meninggalkan dimensi kemanusiaan atau dimensi kesadaran lah, dimensi pikiran, dimensi rasio. Kita ingin sepenuhnya membuka diri kepada the others, kepada yang lain, kepada selain kita. Tapi pada saat yang sama kita tidak dapat secara murni keluar dari asumsi antroposentris kita. Karena hanya kita yang dapat memikirkan keberadaan bumi. Disitulah Derrida ini berada dalam tegangan itu. Untuk mencari jalan keluar, meskipun nggak ada jalan keluar ya. Karena memang Derrida cuma buka pintu, di labirin yang nggak tahu kita ada pintu keluar atau tidak itu. Kita memikirkan dimensi manusia ini. Yakni itu, kita ingin mengkritik humanisme, tapi pada saat yang sama kita tidak dapat meninggalkan humanisme itu sendiri. Hanya dengan manusia, hanya manusia yang mampu menyadari keberadaan objek secara sadar dan reflektif. Dan itu setidaknya tidak dapat ditemukan selain manusia. Organisme, hanya spesies manusia yang mempunyai taraf reflektivitas itu. Misalnya hewan-hewan kucing, misalnya hanya memeong, mengikuti insting lapar, lalu memeong. Jika ia tidak lapar, maka ia melakukan pesta seksual di rumah-rumah tetangga, di atap-atap genteng, itu kucing. Seksualnya kita dengan kucing itu berbeda hanya pada tahap refleksivitasnya. Kita merefleksikan misalnya ya, pengen wik-wik misalnya, punya istri itu pengen wik-wik. Kita selalu ada batas-batas reflektif. Selalu ada loh, bagaimana ya jika aku misalnya berkencan di atap rumah, terus berganti-ganti pasangan, seenaknya ketemu di jalan, kejar misalnya. Di situ ada sisi moral ya, yang nanti dibahas oleh Kant, yakni the foundation of metaphysics of moral ya bukunya itu. Nah, itu yang kita reflektivitas atau rasio kita, atau yang dia sebut dengan purism ya, kalbudini. Itu yang membedakan kita dengan entitas. Sehingga kita tidak bisa melepaskan humanisme. Tapi pada saat yang sama, humanisme kita ini gagal. Jadi jangkar ontologisnya yang kita refleksikan ulang. Bukan menolak humanisme secara total, sehingga kita harus ya mati aja. Misalnya Mas Isom nih mati ya, sama aja matinya dengan sapi misalnya. Saya mati sama aja apa matinya dengan ayam misalnya yang ditabrak truk terus biarkannya sampai kering, atau tikus ditabrak truk kan aja sama kayak kering. Itu sama-sama organisme ya, tidak bisa begitu. Kita juga tidak bisa meninggalkan humanisme, tapi pada saat yang sama humanisme gagal. Nah, bagaimana untuk mencari jalan keluar ini? Ya mari kita pikirkan bersama-sama dong ini. Seperti itu aja. Iya. Mungkin yang lain, Mas. Iya, yang lain. Capek. Iya.
Oh, yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi. Jangan bertanya lagi Mas Dafa. Ini menanggapi saja mungkin ya. Ya. Mas Ririt, ini aku sebenarnya ada satu pertanyaan ini, Mas. Iya. Soal being in itself itu. Ya, ngomong ada pakarnya. Itu apakah soal being in itself itu apakah sama seperti nomenanya kan atau seperti apa itu, Mas? Saya masih belum paham pembedaannya itu, Mas. Mungkin Kok sekilas mirip tapi mungkin Oke, mungkin teman-teman wajib nambah ya. Saya cuma nambah sedikit aja. Kita tahu fenomenologi itu ingin merengkuh nomena itu. Kata hasil kan nomena sudah terkandung di fenomen. Dan bagaimana cara menangkap nomen dari fenomen itu ketika tidak ada lagi dualismean itu, bahwa nomen sudah tergantung pada fenomen, caranya pakai epoch misalnya, atau menanda gurung atau pakai reduksi fenomenologi sehingga kita dapat merangkul keadaan realitas. Saya kira Sartre sepakat ya dengan visi teoritik sosial ini sebagai landasan fenomenologi, sehingga dia tidak terjebak pada jadi Sartre mampu menyatakan bahwa kita dapat merengkuh being itself itu dengan corak negatif, ya, dengan corak negasi yang dia pinjam dari konsepnya Hegel ya, negativitas. Dengan cara menolak, menidak, menegasi. Yang nanti kalau dimensi filsafat negasi ini ya baca bukunya Fayat yang tipis, tapi butuh waktu bertahun-tahun untuk membaca teks itu. Filsafat negasinya Fayat itu. Nah, sederhananya ya kesadaran caranya itu yang menolak agar dapat mencapai itself dari sesuatu. Misalnya ya banyak yang bimbing itu ketika aku pengen bertemu dengan seseorang di warung kopi misalnya. Ketika saya datang, ketika saya ingin bertemu dengan seseorang, maka saya menolak yang lain dulu. Tidak ada X, 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 sehingga saya menyimpulkan ada X. Misalnya. Itu corak negativitas. Sehingga saya bisa menemukan cara kesadaran. Sehingga saya terintensi pada seseorang itu, intensionalitas, kesadaran itu tertuju pada seseorang itu, karena sebelumnya ada terjadi gerak negativitas dari kesadaran kita. Misalnya, saya ingin berintensi pada seseorang, misalnya pengen ketemu di warung kopi misalnya ya. Saya harus menolak yang lain dulu. Ini bukan Mas Dafa, ini bukan Mas Isom, ini bukan Mas Torik, ini bukan Mas Rusdi, ini bukan Mas Rudi, ini bukan tidak ada yang dia selain dia, mungkin begitu ya. Mungkin dalam rasa hadat nggak apa-apa. Karena memang cara kesadaran begitu. Jadi kesadaran kita itu bertasbih setiap hari, bersahadat setiap hari. Ya ada dia selain dia itu kan. Misalnya nih, ketika saya bertemu dengan Mas Isom nih, gerak negativitas. Nanti ini mengapa Lumus Payat sangat senang dengan teori negativitas ini. Karena memang teorinya sangat ilahiyah ya. Jadi kita selalu menolak atau menegasi sesuatu. Jadi senantiasa kita la ilaha setiap saat bahkan setiap detik kita bertasbih. Nah, jadi misalnya ini ya, itu salah satu. Misalnya saya tidak ingin objek material. Saya ingin mencari gunting, maka saya harus menolak selain gunting. Ini bukan gunting, ini bukan gunting. Ini bukan gunting misalnya. Oh ini gunting, baru kita mengafirmasi. Itu ditemukan sama Sartre itu, konsep filsafatnya itu. Kemana aja kita ini, orang-orang yang berada tiap hari rokok yang nggak nemu gitu. Dikalahkan sama asistensialisnya ini, apa Sartre ini. Ateis bahkan ya Allah ya. Udah nggak apa-apa baca. Itu yang lain itu apa dinambahin ya? Okay. Boleh menambahkan? Oke, mungkin mau nambahkan ya. Teman-teman salam kenal. Nama saya Ahmad Torik ya dari Bandung. Kebetulan juga Bang. Tadi ya. Damang. Iya. Saya dari Bandung. Damang. Izin gabung bisa, izin gabung. Izin gabung bisa ini. Gimana?
Bisa. Ini tarik dulu atau saya dulu ini? Monggo Mas Torik. Mungkin Mas Torik dulu. Oke, tarik dulu aja kalau gitu. Oke. Kalau saya mungkin tadi menanggapi ya soal perdebatan tentang humanisme, terus beragam kritik aliran filsafat yang muncul setelah humanisme, entah itu post-humanisme, transhumanisme. Sebenarnya tadi sempat disinggung ya soal ya mungkin saya juga sempat nulis untuk LSFN ini tentang Levinas ya, soal Papua itu sebenarnya juga berangkat dari rasa kurang merasa kalau sebenarnya juga gagasan-gagasan transhumanisme, posthumanisme yang bisa dibilang mengkritik humanisme itu juga banyak sisi-sisi yang nantinya juga memarginalkan memunculkan marginalisasi yang baru gitu. Misalnya ketika humanisme hari ini di-blame tentang atau dipersalahkan tentang krisis ekologi, kapitalisme segala macam. Tapi kita lihat sebenarnya kalau teman-teman mungkin ikut juga soal dampak politis dari transhumanisme, posthumanisme. Misalnya di transhumanisme yang paling kental itu muncul gerakan-gerakan atau muncul kayak misalnya penciptaan artificial intelligence. Nah, kemunculan artificial intelligence yang nantinya bisa menggantikan tubuh manusia yang nantinya rusak. Itu kan memerlukan kayak semacam ekstraksi ekologis yang lain gitu. Kita kalau mau bikin teknologi kan kita harus butuh butuh ekstraksi alam yang besar-besaran dari tambang, dari mana-mana, dari hasil tambang yang lain. Itu kan justru bakalan menciptakan ketidakadilan ekologis lagi. Sementara hari ini kritik dari posthumanisme, dari transhumanisme ke humanisme juga bilangnya akan menciptakan kerusakan ekologi humanisme ini. Tapi mereka juga ternyata menciptakan hal yang sama gitu. Di posthumanisme misalnya kita ngelihat kayak gagasan-gagasan deep ecology hari ini juga muncul deep ecology sayap kanan itu yang pakai embel-embel ekofasis kayak Gerard Hardin itu yang bilang hari ini resonasi gagasannya mirip sama siapa sih virusnya? Manusia. Nah, kayak gitu kan misalnya. Gagasan-gagasan seperti itu kan justru membuat manusia ini justru yang nantinya akan dipinggirkan gitu dari satu sistem ekologi ini. Padahal manusia dan alam sekitarnya itu satu kesatuan ekologi kan. Mereka nggak bisa yang satu lebih mendominasi dari yang lainnya gitu. Menonjolkan salah satu dari yang lainnya juga akan justru menciptakan hal yang timpang gitu. Nah, kan kalau bergerak dari sini sebenarnya tegangan humanisme, posthumanisme itu kan atau gagasan-gagasan lainnya timpang mereka kan. Maksudnya nggak akan ketemu, sulit ketemunya. Nah, gagasan segar itu saya lihat di Levinas waktu itu. Saya sempat baca awalnya dari baca esainya Gus Payat di LSF Kogito yang pentingnya Levinas untuk dibahas lagi hari ini gitu, melihat krisis kemanusiaan, krisis ekologis dan merestorasi lagi gagasan Levinas jadi penting gitu. Nah, soalnya kenapa? Aku melihat gagasan Levinas ini seenggaknya dia nggak menghilangkan peran manusia. Manusia itu tetap ada, tapi peran di other atau keberadaan di other ini juga nggak dinegasikan gitu. Manusia ini nggak jadi sentrum, tapi ada. Dan yang other ini dia eksis, tapi juga nggak menegasikan satu sama lain. Kalau Levinas kan bergerak fenomenologinya berangkatnya dari yang lain, baru ke aku. Bukan dari aku ke yang lain. Nah, dari situ muncul nanti ada etika global yang tadi udah sempat disinggung lah sama ini gitu ya, sama Mas Ririn sebenarnya. Sebenarnya etika global bukan gagasan langsungnya Levinas ya, itu hasil radikalisasi gagasan Levinas pakai Butler. Butler yang nulis itu. Di Vulnerable Others itu. Iya.
Di sana dia nulis itu kan soal etika sesama manusia, terus hubungannya sama politik, sama peran media, sama sentimen-sentimen anti asing, anti imigrasi kayak gitu kan. Nah, jadi bagiku harus ada titik temu nih gitu. Karena gagasan posthumanisme, transhumanisme, dan tegangannya dengan humanisme itu sendiri hari ini nggak selesai. Nah, barangkali mungkin ngelihat harus ada kacamata yang bisa ngelihat manusia ini dan alam sekitarnya itu satu kesatuan. Mereka itu ekologi gitu, nggak menegasikan satu sama lain. Mungkin itu sih. Oh iya Mas Dafa, itu ada Gus Fahmi gabung. Mungkin Gus Fahmi bisa memberi tanggapan ya tentang realitas manusia, karena beliau nulis untuk Sofi itu sangat, saya suka banget. Mungkin Gus Fahmi bisa beri tanggapan. Baru bergabung sebenarnya. Tadi Mas Isom katanya mau menanggapi. Saya ikut dulu aja. Saya nyimak dulu aja. Dari narasumber dulu. Mungkin dari Mas Ririt ada tanggapan. Mungkin penutupnya nanti Gus Fahmi aja ya yang ngasih statementnya. Closing statement ya, Mas. Ya. Ini Gus Fahmi, saya unmute. Saya baru gabung ini. Jadi belum tahu alurnya ke arah mana. Ikut dulu aja. Salam kenal, Gus. Mungkin ada tanggapan dulu dari Mas Ririt soal yang disampaikan Mas Warid tadi soal ekologi. Kedengeran dia. Gus Fahmi mungkin ngasih Gus Fahmi ngasih tanggapan itu tentang realitas manusia ya, minimal menurut agama lah, kita butuh pencerahan malam ini sepertinya. Mungkin dari sudut pandang Ibnu Arabi memandang manusia. Sepertinya seru itu, Bung. Iya, harus memang. Kewajiban itu. Mau menanggapi, Bung? Selamat malam semuanya. Malam. Apakah kedengaran? Kedengaran. Kedengaran? Waduh. Oh iya, saya lupa memperkenalkan. Nama panggilan Dekong sih. Mungkin Tarik udah kenal. Ya Rik ya? Iya dong. Ini menarik tentang posthumanisme gitu ya. Mungkin bisa juga kita melihat dari tulisan Mbak Saras Dewi tentang ekofenomenologi dan equilibrium gitu. Seingatku dia coba membongkar antroposentrisme yang dibawa Descartes gitu di dalam bukunya Saras Dewi itu sendiri. Dia membahas ekologi yang berusaha untuk ekologi dan manusia itu setara juga seperti yang dibahas Torik gitu. Kedengeran nggak? Kedengeran. Dengar. Itu sih yang tentang posthumanisme, lalu bagaimana Mbak Saras Dewi menggunakan fenomenologi juga dari Husserl kok nggak salah. Saya juga kayaknya harus membaca ulang sih. Kalau nggak mungkin Torik bisa diberi pemaparan sedikit, Rik, tentang ekofenomenologi. Kan bukunya masih di kau. Iya. Siap. Tapi ada satu yang menarik juga, bagaimana si humanisme itu sendiri masih dualisme gitu. Di satu sisi kita berjuang humanisme atau bersepakat dengan humanisme, di sisi lain juga kita menihilkan humanisme untuk orang lain gitu kan. Mungkin kayak Homo sacerni Agamben gitu. Ada suatu kelompok yang di luar hukum
dan kita bebas untuk membunuh mereka gitu karena tidak dilindungi hukum. Itu aja sih tambahannya. Oke, makasih Mas. Mungkin Mas Fahmi ini langsung nanggapi aja ini. Bagaimana ini Mas? Gus Fahmi ini. Saya rindu itu. Tidak pernah mendengar suaranya Gus Fahmi. Ya, bentar Mas. Iya. Saya aktifin dulu. Iya. Ya sudah Mas Fahmi. Saya belum terlalu panjang, cuman ada buku yang menarik berkaitan dengan wacana posthumanism. Ya, kalau memang itu yang sedang teman-teman bicarakan pada malam hari ini. Nah, yang menarik itu ada satu wacana yang berbicara tentang hyperobject. Selama ini kalau kita pun phenomenology of the other Levinas atau apapun itu, kita cenderung bertolak dari the self atau the other. Artinya kita masih mengandaikan sesuatu yang secara berjarak. Nah, wacana hyperobject ini, dan mungkin saya lagi mempelajarinya dan belum terlalu mendetail bagaimana spektrum wacana yang berkembang di situ. Tetapi yang menarik ini, yang menarik dari hyperobject atau object oriented ontology itu bahwa dia tidak bahwa dunia, alam, lingkungan, hewan dan sebagainya itu tidak pernah benar-benar berjarak dengan manusia. Artinya selama ini kita mengandaikan dualisme antara human sama non-human, manusia dengan yang non-manusia, seolah-olah dua hal itu benar-benar berbeda secara radikal. Padahal sejak awal manusia itu tidak pernah benar-benar berjarak dari sebagai sebuah keseluruhan. Itu dulu mungkin yang bisa saya tanggapi. Maksudnya di sini ada satu wacana yang berusaha melampaui fenomenologi ataupun fenomenologi tubuh ataupun apapun itu di other dan sebagainya menggunakan satu titik tolak hyperobject. Jadi hyperobject itu justru dia memiliki karakter, ya mungkin terpengaruh dari tafsiran-tafsiran sebelumnya, memiliki karakter yang cenderung paradoks dan sebagainya. Nanti ke arah situ juga. Itu dulu mungkin tanggapannya. Nanti lagi tak cek dulu catatan-catatannya nih. Nah, di dalam konsep hyperobject itu gini, bagaimana kita membayangkan satu ekologi tanpa nature, ekologi without nature, kan kayak gitu. Selama ini kita membayangkan satu, kalau kita berbicara ekologi, kita sedang berbicara nature. Lah nature-nya itu sudah porak-poranda, sudah hancur gitu. Bagaimana kita berbicara ekologi, sementara alamnya itu sendiri sudah tidak ada. Nah itu mungkin tantangannya. Ya nanti tak cek dulu nih di komputer. Itu dulu mungkin moderator. Siapa Mas Ririd ya? Oh ya Mas Ririd, ini waktunya udah jam 22.18. Ini waktunya Mas, kayak tanggapan dari Samian itu, lalu ada closing statement. Aduh. Adakah statement yang harus ditutup ya? Itu makasih Gus Fahmi, karena Gus Fahmi juga banyak juga membaca teks-teks Derrida, saya kira. Saya lihat dari satu tulisannya beliau ini, Gus Fahmi ini. Yang saya juga, saya rasa, seingat saya pernah menulis ini Ian Almond, yang bukunya Sufism and Deconstruction itu. Kalau Gus Fahmi sendiri masih ingat, di tahun 2013, kalau tidak salah. Yeah. Yaitu salah satu tulisan yang saya sukai juga dari beliau. Untuk closing statement-nya ya nggak ada sih, atau pakai bercandaannya di statusnya Mas Tori gitu.
apakah IndiHome apa itu lupakan. Oke. Besok apa namanya kita lanjut lagi sama Taufik ya tentang kitabnya Ibn Rus tentang kategorinya Aristotle. Tapi nanti saya pengen juga sih ini ngasih satu acara juga khusus buat Gus Fahmi ini. Bahas apa? Jangan, saya pendengar setia aja. Oh, tidak bisa. Ini harus gantian memang. Harus gantian. Tentang apa? Itu saja mungkin ya. Saya tidak bisa menutup sesuatu. Saya tidak mampu untuk apa namanya? Berakhirnya suatu kehidupan saya tidak bisa. Akhir itu sudah selalu tertanam. Karena itu tidak perlu dikatakan, tidak ada statement penutupan atau apa. Apa anak indigo kalau di rumah jadi anak IndiHome? Itu dia. Oh iya. Apakah anak indigo ketika masa COVID jadi IndiHome itu? Mungkin Gus Fahmi pengen memberi suatu tanggapan terakhir lah buat saya. Nah, saya mohon maaf, saya baru datang, jadi apa yang dibicarakan mungkin nanti saya dengarkan dulu rekaman dari Mas Ririt dan sebagainya. Nanti mungkin bisa saya gambarkan ke arah mana perbincangan malam ini. Mohon maaf. Jadi kalau kita berbicara di end of man ataupun apapun itu yang berkaitan dengan manusia dan sebagainya, ya mungkin hal yang menarik dan mungkin saya pribadi tertarik dengan wacana tersebut itu berkaitan dengan hyperobject. Ke arah situ sih pembukaannya ke arah situ. Nah, artinya di sini ada satu wilayah baru yang saya pribadi masih kesulitan untuk ke arah mana sih sebenarnya wacana yang tengah saya pribadi baca ini. Nah, nanti mungkin di beberapa kesempatan bisa ditawarkan wacana-wacananya. Itu aja sih mungkin. Ngopi aja dulu. Nah, ngopi dulu aja. Oh iya, itu saya tunggu loh di Malang sama teman-teman ini Balai Sosial. Iya, teman-teman dari Bandungnya harus rombongan kayaknya mudik ke Malang nanti. Siap, beres pandemi kita agendakan ya. Siap minat di bersekrinya ini diskurs nanti. Woi, mantap, siap. Ada itu juga di dalamnya ada Bung Sundana, itu teman tengkar saya sekarang aktual juga ada Bung Sundana, Mbak Dika, teman-teman yang lain juga di diskurs. Oke. Ini aja. Siap. Mas Dafa. Oh, enggak ada ya, Mas. Kalau harapan saya semoga pertemuan kita bisa menghasilkan pengaruh politik itu aja, Mas. Kayak pembukaannya sama tadi. Iya. Amin. Intinya tadi belum selesai ya persoalan tentang manusia ini. Ya, belum selesai. Belum. Selesai. Jadi makanya tidak ada yang perlu di closing ya. Karena statementnya akan terus bergulir. Diawali dengan pertanyaan, diakhiri dengan pertanyaan, Mas. Derrida sekali. Derrida banget. Ya mungkin dari Mas Ririt ada sepatah dua kata terakhir mungkin sebelum nanti ditutup. Ya, kita semoga terus bertemu ya habis ini. Jangan habis ini terus pulang, besok-besok nggak ikut kajian, janganlah sampai payah nanti. Bahas tentang contoh nanti itu sama mukaddimah. Mukaddimah yang rasa tidak mukaddimah itu.
Oke, apa begitu aja sih, Mas Dafa. Kita jumpa lagi di hari Sabtu, hari sebelum Gus Fayat minggu depan. Oke, baik. Kalau begitu, ini nggak ada yang mau menanggapi lagi. Kalau nggak ada, nanti saya tutup. Cukup, terima kasih. Cukup ya. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih. Terutama untuk kawan-kawan dari LSFN dan semua kolega lainnya. Terus dari, oh iya Mas, dari forum PMII Maluku dari ngajak Mas Fayat. Mungkin Mas Fayat masih tadarus mungkin, masih ngaji di pondok. Mungkin di sini saja. Semoga apa yang kita diskusikan dapat seperti yang dikatakan Mas Riri tadi, menghasilkan pengaruh politik, satu. Dan dua, semoga apa yang kita dapat merupakan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak semua ilmu diridhoi, kan katanya seperti itu. Baik, semoga nanti kita masih dapat bertemu di serial rangkaian diskusi LSFN lainnya. Yang insya Allah di hari Sabtu Mas ya? Iya, kalau saya. Besok sama Mas Taufik, sama Mas Lukman nanti juga. Oke, kalau gitu sampai di sini saja. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.